we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other. Singgah-singgah kolo singgah, tan suminggah, durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Baik, warga Papat, kita ketahui hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berhasil melakukan negosiasi ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangka menurunkan pajak yang diberlakukan oleh Amerika yang semula berlaku Agustus nanti senilai 32% berubah menjadi 19%, namun dengan syarat-syarat sebagai berikut. Amerika memiliki full access ke Indonesia, kemudian Indonesia wajib membeli pesawat Boeing sebanyak 50 pesawat, lalu di sini Indonesia wajib membeli sumber energi dari Amerika senilai yang cukup fantastis 244 triliun rupiah. Kemudian juga Indonesia wajib membeli alat pertanian dari Amerika senilai 73 triliun rupiah. Lalu di sini seluruh produk Amerika yang masuk ke Indonesia adalah 0% atau 0%. Baik, dari gambaran ini saya akan melihat melalui kartu tarot saya apakah keputusan yang diberikan oleh Presiden Amerika untuk Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini adalah dapat menyelamatkan Indonesia, menguntungkan Indonesia dan menjadi win-win solution, atau justru ini suatu jebakan maut dari Amerika untuk menguasai Indonesia dan menjadikan Indonesia terjajah secara modern, tidak lagi menggunakan alat perang namun dijajah dari ekonomi, dimiskinkan, dilumpuhkan dan dikuasai seluruh lini sektor kehidupannya. Melalui kartu tarot saya akan membacakan dan saya akan menshuffle terlebih dahulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Apakah dampak dari pajak yang turun menjadi 19% menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam ekonomi, atau justru menjadikan lebih buruk dari kondisi saat ini yang sudah sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di sini kartu pertama adalah Queen of Cups. Ya, ini adalah gambaran kekuasaan, ya, suatu kewenangan atau suatu keputusan yang diambil oleh dari Amerika Serikat yang diberikan kepada Indonesia. Artinya di sini Queen-nya adalah Donald Trump sendiri, Amerika, karena dia yang berkuasa di sini menentukan berapa pajak yang diberikan kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia di sini yang kemarinnya adalah sebesar 32%, ya, kemudian hari ini berubah menjadi ditetapkannya 19% dengan syarat-syarat seperti ini. Ini adalah keputusan mutlak yang sebenarnya tidak bisa dinegosiasi. Jadi di sini oke, saya turunkan 19% namun dengan syarat-syarat sedemikian rupa sehingga ya dengan syarat seperti itu. Apakah ini akan menguntungkan? Karena ini saya melihat bukan negosiasi namun keputusan mutlak yang ditetapkan, yang diberikan oleh Amerika kepada Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Jadi tidak ada terjadi negosiasi, dia dengan tegas. Kalau mau 19% tapi dengan syarat sedemikian rupa. Lalu di sini ya Ten of Swords, ya, terlihat 10 pedang yang sudah ditancapkan, artinya tidak berdaya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di depan. Ini keputusan mutlak yang tidak ada terjadi negotiable, tidak terjadi negosiasi, tidak ada terjadi yang hal-hal yang menjadi win-win solution bagi Indonesia. Ini berbahaya sekali. Artinya, mohon maaf sekali lagi, di sini terbaca bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Amerika
bahkan dengan full akses, dengan segala hal yang dia inginkan, bukan menjadi suatu hal yang duduk bersama dan bernegosiasi yang menjadi menguntungkan kedua belah pihak. Tapi di sini Indonesia menjadi tidak berdaya, Indonesia pasrah, menyerah, kemudian ya udah terserah bagaimana baiknya, yang penting ada turun. Ini kan merupakan, mohon maaf sekali, saya melihat pencitraan, namun dampaknya luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kita akan menyerah di sini dari pemimpin negara ini. Jadi ketika pemimpin yang kepalanya sendiri sudah ditaklukkan, maka sampai ke ekor, ke bawah-bawah kita akan hancur, begitu ya. Karena di sini saya melihat terjadi negosiasi dan tidak keberdayaan, artinya tidak ada sedikit pun yang bisa untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, kehidupan Indonesia di kemudian hari. Ada sikap sudah pasrah, ya. Kemudian di sini inilah ya, mohon maaf sekali, saya melihat ini adalah upaya yang sia-sia, justru mencelakakan bangsa Indonesia. Karena dari Ten of Swords ini menunjukkan bahwa kita sudah menyerah. Dengan full akses tersebut artinya bebas. Bahkan mungkin dalam tatanan kehidupan berkebangsaan kita nanti pun mereka berhak untuk merubah undang-undang dan sebagainya. Bahkan di sini terlihat kita harus membeli energi, kemudian alat pertanian yang sesungguhnya Indonesia sendiri mampu. Kita memiliki energi yang baik di Indonesia ini, sumber daya alam berlimpah, kemudian juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat bertani ya, yang artinya alat-alat pertanian itu kita mampu memproduksi sendiri begitu. Kemudian di sini yang paling fatal lagi adalah seluruh produk dari Amerika masuk ke Indonesia 0%. Artinya kita tidak mendapatkan apapun dari mereka. Ya, sementara di sini per Januari kemarin pun kita sudah dinaikkan pajaknya 12%. Di sini kan terlihat ini mencekik masyarakat Indonesia. Masyarakat diwajibkan pajak, ini nanti akan pajak dinaikkan, saya melihat di sini. Kemudian nanti seperti mohon maaf Pertamina, kemudian Bulog, kemudian lembaga-lembaga negara yang memiliki produk-produk ya, industri-industri ya, dari misal UMKM dan sebagainya, ini akan chaos, dimatikan secara perlahan-lahan. Inilah yang berbahaya ya. Disinilah ya saya melihat, dan saya sebelumnya pun pernah meramal bahwa kondisi 2025 Indonesia ini memang akan lumpuh, akan chaos. Dan ini pertengahan tahun ini terjadi hal sedemikian. Inilah ya yang akan menjadikan titik hancurnya bangsa ini. Karena dari kartu, kembali lagi saya ingatkan, Ten of Swords ini sudah menyerah, give up. Ya, pemerintah Indonesia tidak berdaya ya. Jadi mohon maaf apa yang disampaikan, mohon maaf gitu ya, dari pidato Donald Trump ini jelas sekali saya melihat bahwa beliaunya sangat bangga sekali begitu ya, mengatakan full akses ke Indonesia dan sebagainya dan tidak ada satupun dia mengatakan apa sih yang menguntungkan bagi Indonesia, tidak ada. Hanya mohon maaf berupa pujian, tapi saya melihat di sini adalah satir begitu ya, bukan suatu hal yang memang win-win solution seperti yang saya katakan di awal. Lalu di sini ya Knight of Cups, inilah yang akan menjadi keuntungan ya bagi mereka begitu ya, mengeruk keuntungan justru berlipat-lipat. Ini adalah satu hal yang tricky, sesuatu hal yang justru mohon maaf sekali lagi ya, Indonesia terjual habis-habisan kali ini. Dan ini adalah satu kesalahan fatal, satu kesalahan yang luar biasa yang diambil oleh pemimpin negara ini kali ini begitu ya. Saya tidak bisa lagi mengatakan lebih jauh, mohon maaf sekali lagi. Ini adalah masa-masa kelam akan terjadi. Artinya masyarakat Indonesia harus bersiap siaga kali ini. Bagaimana untuk mampu ke depannya menghadapi situasi pelik ke depan. Akan banyak sekali yang namanya ekonomi yang sangat sulit. Akan banyak sekali di sini pekerjaan yang sangat sulit didapatkan, lebih lagi karena per hari ini pun sudah 7 juta lebih pengangguran ya di Indonesia begitu ya. Kemudian bisa kita lihat orang berbondong-bondong sampai ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan mencari pekerjaan hanya untuk mungkin lowongan pekerjaan hanya 2.000, hanya 50 lowongan pekerjaan, namun orang-orang sangat banyak sekali berbondong-bondong. Apalagi jika ini diterapkan, maka Indonesia, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ini adalah satu hal yang menjadikan
Jika kita kaitkan lagi dengan ramalan Jayabaya, jangan lupa ya bahwa leluhur kita sebenarnya sudah memprediksi lembaran demi lembaran dari setiap jejak pemimpin negara ini. Seharusnya ini menjadi tolak ukur. Jangan kita menganggap bahwa itu hal yang kuno, hal yang sudah tidak layak kita gunakan. Tetap jangan lupakan bahwa bangsa ini berdiri atas campur tangan para leluhur, atas restu para leluhur. Ya, jangan anggap bahwa ini didirikan oleh presiden kemarin sore begitu ya, tidak gitu ya. Inilah yang harus menjadi perhatian dan menjadi kesadaran lagi bagi pemimpin negeri ini, para pejabat di negeri ini. Jangan lupa bahwa rakyat Indonesia hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena saya melihat di sini akan ada pergerakan massa, akan banyak pergerakan-pergerakan patriotik dari masyarakat Indonesia yang turun ke jalanan. Inilah yang sebenarnya sudah saya ungkapkan berkali-kali dalam prediksi tarot saya, akan terjadi nantinya dampak ketika ini tidak berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Ada pertumpahan darah, ya, ada yang namanya hukum rimba berlaku, ya, ketika segala sesuatu sangat sulit didapatkan, masyarakat kelaparan, makan sulit, uang sulit, masyarakat akan turun ke jalanan. Inilah yang nanti saya lihat akan banyak sekali pergerakan, demonstrasi, ya. Kemudian ketika lumpuh secara ekonomi mulai terjadi namanya kriminal, pergerakan di mana-mana, ini akan meruntuhkan tatanan bangsa ini. Ini akan membuat bukan hanya chaos dalam ekonomi, namun chaos bangsa ini sendiri berperang dengan saudaranya sendiri. Inilah cara-cara elit dan cara-cara baru dari bangsa luar untuk menjajah ya negara-negara yang memang memiliki aset dan memiliki sumber daya alam yang memang sangat besar, gitu ya. Di sini saya melihat kemudian di sini ada Queen of Wands, ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini negara yang mampu berdikari, mampu berdiri sendiri, mampu independen. Sebenarnya kita membutuhkan pemimpin yang berani. Indonesia ini kaya raya. Jauh sebelum Singapura maju dan berkembang seperti saat ini, jauh sebelum mungkin Kuala Lumpur, Malaysia maju saat ini, Indonesia ini sudah jauh maju dari mereka. Yang tadinya contoh saja mungkin ketika di eranya pemimpin Pak Soeharto kita sudah memiliki satelit Palapa ya. Pada saat itu Singapura masih membeli air dari Indonesia, masih belum ada apa-apa ya. Namun kita lihat Indonesia hari ini justru terbalik posisinya. Ini satu contoh kecil begitu ya. Nah, inilah yang harusnya pemimpin negara ini menjadi berkaca bahwa apakah saat ini kita semakin menjadi negara yang berkembang, negara yang dulunya disebut sebagai macan Asia. Namun saat ini kita bisa lihat, kita tidak bisa menutup mata dari realita, tidak bisa lagi dikamuflase dengan pencitraan, dengan berita-berita bahwa bansos di sana, kemudian ada pencitraan ini itu. Realitanya turun ke pasar. Apa yang terjadi saat ini? Turunlah ke masyarakat bawah. Sangat sulit mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan di mana-mana. Ya, inilah yang akan terjadi Indonesia. Saya sangat tidak mengharapkan kehancuran Nusantara ini. Namun mungkin inilah bagian dari ramalan Jayabaya. Kita harus mengalami dulu yang namanya peleburan. Dan ini memang waktunya di 2025 pemurnian sehingga Ratu Adil akan hadir. Namun di sini saya berpesan khusus kepada pemimpin Bapak Prabowo Subianto. Saya mengetahui Bapak memiliki jiwa patriotik yang luar biasa. Bapak seorang yang luar biasa, sangat baik. Bapak memiliki empati yang luar biasa. Kali ini hadirkanlah rasa itu. Munculkan lagi empati itu. Patriotik itu yang membela bangsa Indonesia benar-benar dengan tulus dan ikhlas. Mungkin di sekeliling ada pengaruh, mungkin ada tekanan, namun di sini kali ini mental juang Bapak, jiwa satria, jiwa patriotik Bapak Prabowo Subianto
tengah diuji. Selamatkan bangsa ini. Jangan takut untuk mengambil satu sikap. Indonesia kaya. Anak negeri ini banyak yang cerdas, yang dapat diandalkan. Lakukan suatu langkah yang mungkin di sini terkesan cukup ekstrim, tapi menyelamatkan bangsa ini. Dan saya berharap prediksi ini tidak terjadi. Saya selalu mendoakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat menjadi julukan kembali lagi macan Asia, bangsa yang cerdas, bangsa yang mandiri karena kita kaya raya, bangsa yang tidak dijajah secara ekonomi, bangsa yang penuh dengan kemakmuran. Semoga ini menjadi kenyataan dan hal-hal yang saya baca tadi di tarot dalam reading saya kali ini tidak terjadi. Baik, warga Papat, demikian prediksi tarot saya kali ini tentang apa dampak dari penerapan ya dari 19% pajak yang diberlakukan oleh Amerika kepada Indonesia. Dan saya berharap masyarakat juga mulai saat ini harus mempersiapkan mental ya, karena ini pasti akan berdampak kepada mental masyarakat Indonesia, kepada psikis. Akan ada yang namanya yaitu tadi pandemik depresi. Kemudian di sini harus mulai independen, mulai mungkin bisa menata keuangan, mulai bisa untuk survive, melatih diri untuk survive apabila terjadi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika keuangan sudah lumpuh, maka kita akan kembali ke alam. Inilah yang harus diwaspadai dan kita harus mulai melatih diri. Demikian warga Papat prediksi saya kali ini. Dan sampai bertemu kembali di konten-konten saya berikutnya, di ramalan-ramalan tarot saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Karena kiblat Papat yang paling tepat, yang dikupas dengan mata batin paling awas. Salam.